belum datang. Tadi udah masuk di kamar yang lain stereo kita ya. Belum datang. Fasilitatornya salah kamar, semuanya salah kamar. Iya, pasti itu Bapak. Ketuanya salah kamar stereo kita, Suster Lapiana. Harus saya nomor 3. Baik. Yang dari SMP swasta Katolik Asisi sudah ada yang mewakilkan? Suster Bapak Ibu? Ada, Ibu. Oh, baik, Suster ya, Ada. singkat. Kemudian dari SMP swasta Asisi Siantar? SMP swasta Asisi Siantar? Hadir, Bu. Suster Vena. Bapak Alfian. Oh, Bapak Alfian. Bapak Alfian, Bu. Oh, Bapak Alfian. Baik, Bapak. Ya. Kemudian dari SMP. Dari Medan. Oh, siap. Apa SD tadi? SMP swasta Asisi? Swasta Asisi, Kota Bata, Riau. Oh, baik, Bapak. Kemudian dari SMP swasta Bakti Mulia? SMP swasta Bakti Mulia? Konan Runggu. Runggu itu. Runggu. Konan Runggu itu. Belum ada sepertinya ya, Suster Bapak Ibu. Iya, belum. Kenapa ngomong tadi baik. enggak terbentuk speaker? SMP Asisi Tomo? SMP Asisi Tomo? Sepertinya belum hadir mereka. Belum juga. Belum. Baik. Kemudian SMP Santa Maria? Hadir, Ibu. SMP Sudah, Santa sudah. Oh, Ya, baik, Suster. Baik. Saya terlambat karena masih di jalan pulang stasi. Iya, tidak apa, Suster. SMP Santa Maria Kabanjahe? Hadir Mbak Dista. Oh. Baik, Suster, terima kasih. Kemudian dari SMP swasta Asisi 3 Binaga. Bina. Ya, mohon maaf. Oh, baik, Suster. Kita berarti menunggu dari 2 sekolah. SMP swasta Tomo ya? Belum ada sepertinya. Tomo dalam perjalanan katanya, Bu, dari Asi. Ya. Baik. Agak terlambat datang. Baik, Suster. SMP swasta Bakti Mulia tadi sudah ya? Sepertinya. Belum juga. Berarti dari 2 sekolah itu belum hadir, Suster. Suster Bapak Ibu mungkin bisa sambil presensi terlebih dahulu melalui link yang sudah saya share melalui kolom chat. Ini akan saya share kembali, mungkin yang Suster Bapak Ibu yang baru bergabung. Silakan bisa presensi terlebih dahulu. Kemudian mungkin Suster Bapak Ibu supaya mempermudah kita semua untuk nama Zoom mungkin bisa diganti nama, diikuti dengan nama sekolahnya ya Suster Bapak Ibu. Bisa di-rename dulu. Oh, ya. Ya. Supaya kami juga lebih mudah. Karena saya tidak hafal Suster Bapak Ibu dari sekolah mana. Dengar mereka berbisik. Urutannya masih sama, Suster. Kita cek, nggak tahu lagi aku urutannya. Oh, Asisi yang terduluan. Janganlah, serahkan orang itu. Aku ngomong-ngomong ya kedengaran. Baik, terima kasih Suster Bapak Ibu. Suster Cordia, saya mulai saja mungkin nanti dari 2 sekolah biar menyusul ya Suster ya. Baik, Bu. Biar kita bisa waktunya bisa lebih lama. Ya, yang kami hormati Suster Cordia Tinambuan selaku coach kita hari ini, kemudian yang kami hormati Suster, Bruder, Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan instruktur sekolah yang hadir di ruang virtual ini, saya ucapkan kembali selamat siang, namo buddhaya, berkah dalam untuk kita semua, sehat selalu untuk kita semua. Sehat semua ya Suster Bapak Ibu di hari Minggu ini. Sudah beribadah semuanya? Sudah. Sudah ya? Ya, semoga sudah semuanya. Baik, kami ucapkan selamat datang di kampus virtual POP Esmoyo. Kita akan FGD tahap 1
yang kedua, ya, sesi kedua kita akan berdinamika kembali bersama, kita akan membicarakan kembali perjalanan naskah akademik kita bersama. Mungkin kemarin ada PR juga dari narasumber, bisa kita bahas lagi di ruang ini, nanti kita akan bersama dengan coach kita, Suster Cordia. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita awali dulu bersama dengan berdoa. Mungkin kami boleh minta tolong Suster Rosmaida untuk berkenan memimpin doa kita di siang hari ini. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu, Bapa yang Maha Baik, pada siang hari ini Engkau masih mendampingi kami dan memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kami dalam ruang virtual ini. Hadirlah bersama kami, ya Bapa, dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menuangkan dan saling berbagi untuk hal-hal yang mendukung kami demi kemajuan sekolah kami dan untuk tugas-tugas kami. Semoga kami dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Rosmaida. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Baik, biar lebih semangat lagi, kita bersama-sama kembali. Hari ini kita akan mempekikan kembali ya Luber. Masih ingat gerakannya ya, Suster, Bapak, Ibu? Silakan bisa open mic biar lebih semangat lagi. Bisa open mic, kita akan mempekikan kembali ya Luber kita bersama biar lebih semangat di siang ini. Disuruh yang agak seni dulu. Ya, baik, kita akan semangat, lebih semangat lagi. Baik. Mari Suster, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, Suster, Bapak Ibu. Halus suaranya. Yang lebih semangat, Suster, Bapak, Ibu ya. Luber. Yes. Baik. Terima kasih atas semangatnya di siang hari ini, Suster, Bapak, Ibu. Sepertinya ini sudah tidak sabar untuk berdinamika, untuk sharing bersama ya, Suster ya, sepertinya ya.
Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja waktu dan tempat kami serahkan kepada coach kita di siang hari ini, Suster Cordia. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Bu Diska. Kita akan memulai diskusi kita. Yang kami hormati Suster Yovita sebagai Ketua Yayasan kami setia, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, dan kita semuanya. Selamat siang dan selamat jumpa kembali di ruang virtual ini. Bagaimana sudah tadi disampaikan lewat kata pengantar bahwa kita akan melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa di tanggal 11 yang lalu kita sudah memulai melakukan membuat naskah akademik. Maka sore ini kita lanjutkan lagi. Tidak perlu kita mengulang apa yang sudah kita sampaikan kemarin, kita melanjutkan apa yang sudah kita buat. Dan bagi kita yang mengalami kesulitan atau hambatan, mari kita bersharing kembali di tempat ini supaya lebih bagus lagi hasilnya. Maka untuk itu para suster dan Bapak Ibu, mari kita saling menolong, saling mendukung, saling terbuka apa yang perlu kita tindak lanjuti selanjutnya untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita ini. Maka untuk itu kita mulai dari SMP Santa Maria Medan, Suster Flaviana. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Suster Flaviana. Suster Flaviana. Baik, selamat siang Suster. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami supaya bagi-bagi tugas. Maka untuk sesi ini kami serahkan kepada Pak Alfades. Silakan Pak. Halo, selamat siang untuk kita semua. Kedengaran suara saya, Bapak, Ibu, dan Suster? Dengaran, Pak. Dengar, Bapak. Iya, terima kasih. Jadi selamat berjumpa kembali. Seperti yang sudah ditugaskan oleh Suster Flavia, jadi saya mencoba mau memaparkan progres pekerjaan kami setelah FGD kemarin, fokus group discussion kemarin. Jadi mohon kepada admin begitu supaya membiarkan saya membuat share screen begitu. Silahkan Pak. Silakan Bapak, sepertinya sudah bisa. Iya. Baik. Sekali lagi selamat siang, selamat sore bagi kita semua. Jadi berikut adalah yang sudah saya tampilkan di layar kita masing-masing, di screen kita masing-masing, yang sudah kami kerjakan begitu sebagai perbaikan dari FGD yang kemarin. Memang betul yang dikatakan oleh Suster tadi bahwa Suster Cordia tadi rasanya tidak sekarang lagi waktunya untuk mengulangi begitu. Hanya memang setelah kami mengikuti yang pertama kemarin, FGD kemarin, kita secara bersama mengikuti FGD kemarin. Jadi para fasilitator, bruder, mengusulkan supaya dibuat sesuatu, artinya artikel yang kredibel, yang dapat dipercaya sebagai bahan dari naskah kurikulum yang sudah kami buatkan. Nah, jadi saat ini saya hanya menunjukkan data-data buku yang menurut kami kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, akurat begitu.
Jadi dari secara khusus dalam naskah, dalam penggalian nilai kebudayaan gitu. Dan kemudian cerita-cerita rakyat dan cerita rakyat yang sudah kami tampilkan berikut ini. Nah, begitu juga di sini asal-usul Delian Natolu. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi seperti anjuran dari Suster Cordia tadi, tapi saya hanya menunjukkan beberapa bukti atau sumber-sumber yang akurat menurut kami. Jadi dalam pencarian falsafah dalam Delian Natolu itu kami menggunakan beberapa buku, yakni yang pertama itu dan jurnal begitu ya, yakni ini dari jurnal lektur keagamaan Introductory of Batak Toba Culture with Philosophy of Delian Natolu, Cohesion and Perspective and Harmony. Begitu. Kemudian juga buku dari almarhum Monsinyur Anisetus Sinaga, Dendang Bakti, Teologi Inkulturasi Batak Medan. Kemudian juga dari tulisan tadi, jurnal tadi, dan beberapa kemudian lagi dari Kamus Budaya Batak Toba. Itu dia Kamus Budaya Batak Toba, dan jurnal lagi. Begitulah kurang lebih Bapak, Ibu, dan seluruh suster sekalian. Atau perlukah saya mengulangi yang kemarin itu yang dijelaskan oleh Ibu Rompina kemarin? Karena memang kemarin dikatakan oleh Bruder, lebih baik dibuat sumber-sumbernya di sana yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel begitu, dia bisa kita pertanggungjawabkan nantinya ketika sudah dikirimkan nanti pada akhir penugasan ini. Begitu. Kemudian yang kedua, saya ingin menunjukkan hasil kerja kami terkait angket. Nah, angket yang sudah kami berikan kepada para responden, begitu, kepada para responden yang walaupun memang belum semua responden menjawab, tetapi sekurang-kurangnya kami mau menunjukkan bahwa kami sudah mempunyai data begitu ya, artinya selalu dikatakan harus berbasis data. Nah, jadi sebentar Bapak Ibu, Suster. Nah, begini. Jadi dari data dan survei yang sudah kami lakukan, misal dari hasil survei SMP Santa Maria Medan terkait minat dan bakat siswa. Nah, terkait minat dan bakat siswa, pertanyaan pertama, di masa pandemi COVID-19 ini, kemampuan maupun keahlian yang perlu ditingkatkan bagi diri sendiri, kemampuan apakah yang perlu ditingkatkan? Nah, dari 49 responden yang masih menjawab, ini masih data yang sedang masuk, artinya nanti akan ada data yang lebih akuratnya ketika sudah responden seluruhnya masuk, begitu. Nah, ada yang mendominasi adalah seni musik, suara, dan teater. Nah, kebanyakan mereka menginginkan ini. Kemudian yang kedua, dalam bidang akademik. Nah, kemampuan yang perlu ditingkatkan dalam bidang akademik. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah di bidang olahraga, dan yang terakhir di bidang teknologi. Kemudian, apakah Anda senang mengarahkan orang lain mengerjakan sesuatu? Nah, dominan menjawab setuju. Dominan menjawab setuju. Kemudian yang kedua, sangat setuju. Dan yang ketiga, tidak setuju begitu. Nah, kegiatan pramuka merupakan kegiatan pembinaan mental, kedisiplinan, dan lain-lain. Apakah Anda senang mengikuti kegiatan pramuka? Begitu disebutkan sesuai dengan itu pertanyaannya. Nah, setuju sebanyak 57,1%, 38,8% sangat setuju, dan tidak setuju hanya sekitar 10% kurang lebih. Nah, yang keempat, menghitung cepat di luar kepala ada hal yang mudah dikerjakan, begitu dikatakan. Nah, ada 42,9% dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah
hasil angket SFD-an begitu, sesuai dengan nilai core values yang sudah kami tunjukkan. Nah, dari angket yang sudah kami tunjukkan, yang kami bagikan, masih 52 responden. Pertanyaan-pertanyaan, apakah anak-anak bapak dan ibu ini ditujukan kepada orang tua siswa begitu ya? Apakah anak-anak bapak dan ibu memiliki karakter semangat ketika telah bersekolah di SMP Santa Maria Medan? Nah, sebanyak 73% mengatakan iya, dan selebihnya dan 30% atau 26,9% mengatakan kadang-kadang. Kemudian apakah anak-anak bapak dan ibu memiliki karakter persaudaraan, fraternitas di sekolah SMP Santa Maria? Dominan menjawab selalu 78,8% dan kadang-kadang sekitar 21,2%. Apakah anak-anak memiliki karakter rendah hati? Dominan menjawab 65,4%, yang kadang-kadang 32,7%, dan yang terakhir itu tidak pernah, ada sekitar 10% juga. Nah, yang keempat, saat sedang di rumah, apakah anak-anak bapak dan ibu selalu bersemangat saat mengerjakan pekerjaan rumah? Nah, sebanyak 55,8% mengatakan selalu semangat, dan sebanyak 44,2% mengatakan kadang-kadang. Yang kelima, pertanyaan kelima, saat sedang berada di rumah, apakah bapak ibu akrab dengan terhadap saudara-saudara di rumah? Nah, sebanyak 82% mengatakan selalu, dan selebihnya 17% mengatakan kadang-kadang. Saat sedang di rumah, apakah anak-anak bapak dan ibu tulus tanpa pamrih mengerjakan tugas rumah dan membantu orang-orang sekitar rumah? Dominan menjawab 59,6% mengatakan selalu, dan 38,5% mengatakan kadang-kadang. Karakter apa yang Bapak Ibu perhatikan saat anak-anak sudah bersekolah di SMP Santa Maria? Nah, dari 52 responden yang menjawab, terdapat 34,6% yang mengatakan karakter itu adalah disiplin. Jadi yang lebih banyak setelah mereka dikatakan menurut para orang tua, tingkat kedisiplinan si anak berkembang ketika sudah bersekolah di SMP Santa Maria. Kemudian 17,3 masing-masing mengatakan mereka giat, dan yang kedua rajin. Kemudian juga bergembira, dan yang terakhir bersukacita sebanyak 13,5%. Kemudian karakter apa yang hendak Bapak Ibu perhatikan saat anak-anak sudah bersekolah di SMP Santa Maria? Nah, sebanyak 42,3% mereka itu bersaudara, gitu. Jadi dalam nilai bersaudara mereka itu bisa diandalkan. Sebanyak 26,9% masing-masing mereka ramah dan memiliki sifat cinta kasih, dan yang terakhir itu yang sedikit pembawa damai. Dan yang pertanyaan ke-9, karakter apa yang hendak Bapak Ibu perhatikan setelah bersekolah di SMP Santa Maria Medan? Karakter, begitu. Nah, sebanyak 48,1% mengatakan mereka siswa-siswi SMP Santa Maria itu menurut orang tua, mereka itu rendah hati, memiliki karakter yang rendah hati, dan juga sebanyak 46,2% memiliki karakter yang sederhana. Dan yang terakhir, dari yang Bapak Ibu perhatikan, apakah anak-anak sudah memiliki jiwa toleransi, baik itu di rumah, di lingkungan masyarakat maupun sekolah? Ya, sebanyak 71,2% mengatakan selalu, dan 28,8% mengatakan kadang-kadang. Nah, jadi memang belum kami, Bapak Ibu para saudara sekalian seluruhnya, memang belum kami rampungkan secara tertulis dia hasil dari ini karena masih menunggu responden-responden yang lain. Memang sudah kami desak juga para orang tua supaya kurang lebih melihat ataupun mengisi respon kuesioner ini supaya kami langsung mendapatkan data yang lebih akurat begitu. Karena ini masih sekitar 59 responden. Jadi
kami masih menggodok, artinya masih mengumpulkan data-data responden, artinya jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu orang tua siswa. Begitu. Jadi untuk memaparkan, kami belum bisa mengatakan ini sebagai kesimpulan dari hasil angket, karena belum semua responden belum menjawab. Nah, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan kami paparkan bagaimana ketika sudah seluruh jawaban terkumpul, maka kami akan memaparkan data yang sudah pasti begitu. Ini masih kurang lebih, ini masih gambaran begitu. Jadi kurang lebih mungkin Suster Flavia, saya kembalikan kepada Suster, itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai tim. Demikian, terima kasih Suster. Terima kasih kepada Pak Alpades, karena sedikit tadi macet internet saya di sini, mohon maaf. Ini pemaparan kami, para Bapak, Ibu, dan Suster, dan hasil diskusi kami dari SMP Santa Maria. Maka kesempatan ini juga kami serahkan kembali ke Suster Cordia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Alpandes Sitohang yang telah memaparkan hasil kerjanya. Dan bagi teman-teman yang mau menanggapi atau memberi komentar positifnya, dukungan, kami persilahkan, kami beri juga waktu, karena ini diskusi, mana tahu tadi masih ada kita lihat yang kurang atau usul atau tanggapan yang lain, kita diberi waktu. Nampaknya tidak ada. Nah, walaupun tadi saya katakan kita tidak mengulangi apa yang sudah kita paparkan tanggal 11 yang lalu, boleh juga mungkin secara singkat kita ulang kembali sedikit ya, baru apa yang sudah kita kerjakan kita paparkan lagi di sini. Terima kasih kepada Pak Alpandes Sitohang, selamat bekerja kembali untuk menyempurnakan naskah-naskah akademik yang akan dibuat. Maka untuk itu kita kembali ke Medan juga ya, SMP Medan, marga yang sama, Pak Hama Sitohang. Kepada Pak Hama dari SMP Asisi Medan, supaya memaparkan apa yang telah dibuat. Atau Suster Penansia. Suster Penansia. Baik, kelihatannya Suster Penan lagi ada urusan, Suster. Ada. Oh, Ada di situ. izin ya, Suster. Baik, Pak. Diserahkan kepada Pak Sitohang. Silakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Penansia dan juga Suster Cordia dan juga para suster yang ada di ruang virtual ini, Bapak Ibu guru, teman seperjuangan, untuk bergerak membuat naskah akademik ini. Dari apa yang dikatakan Suster Cordia tadi, kami pun dari SMP Asisi Medan hampir sama seperti yang disampaikan oleh saudara kandung saya, Bang Alpades Lucius Sitohang ya, dari SMP Santa Maria Medan. Ternyata ada juga saudara aku di situ. Baik. Jadi yang kami lakukan Suster, Bapak Ibu guru, menindaklanjuti dari gerakan POP ini, ya dibenturkan juga dengan kesibukan dan tugas-tugas lain, maka tidak banyak hal yang memang kami kembangkan, yang bisa kami sampaikan dari apa yang sudah kami presentasikan di pertemuan terakhir. Nah, namun demikian, boleh kami diizinkan untuk slide share dari apa yang sudah kami kerjakan, dan mungkin dari apa yang kami paparkan ini ada masukan, karena kami mengalami banyak kebuntuan, kebingungan, sehingga kami sungguh membutuhkan masukan dari suster, khususnya yang teman kami dari Kabanjahe itu, kelihatannya sudah sangat perfect punya mereka. Jadi mungkin nanti mohonlah tanggapannya dari suster yang di apa, Kabanjahe itu ya, sudah sangat bagus apanya. Nah, kami sebenarnya
sudah mencoba merumuskan judul dulu, judul dari naskah akademik ini. Nah, kami buat di sini judulnya pengembangan kurikulum berlandaskan nilai inti YPHK dengan berbantuan budaya lokal pada SMP Asisi Medan. Sesuai dengan petunjuk dari para narasumber bahwa pengembangan kurikulum ini harus digali dari nilai inti atau keutamaan yayasan. Dan itu diintegrasikan dengan budaya lokal setempat. Jadi, kalau nilai inti dari yayasan untuk YPHK sudah ada, tinggal merumuskan itu, tinggal menambahkan bukti-bukti literasinya ya, buku-buku narasumbernya di buku yang sudah dirumuskan oleh tim penyusun nilai inti yayasan. Memang kalau saya lihat buku itu, mungkin teman-teman lain yang dari YPHK itu belum dilampirkan, belum ada catatan kaki. Padahal ini yang kita kerjakan sekarang adalah naskah akademik. Bayangan saya naskah akademik itu hampir sama dengan membuat skripsi. Maka di dalam pertemuan kami kemarin dengan tim, harus jelas dulu judul mau sampai di mana, dan sampai di mana nanti batasannya. Jadi judul kami sepakati memang pengembangan kurikulum berlandaskan nilai inti. Lalu dari situ kami masuk ke draft ya, atau kerangka kerja, atau istilahnya outline yang harus dikembangkan nanti dari judul besar ini. Yaitu pertama pendahuluan. Di sini kami bagi tugas suster dan Bapak Ibu guru, supaya nanti tidak dibebankan pada instruktur saja, karena juga kebetulan teman-teman tim juga supaya dapat bagian dan tanggung jawab bersama-sama. Kami buat kerangkanya ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalahnya, tujuan, manfaatnya. Ini jujur saja, suster Bapak Ibu guru, ini masih dalam proses, walaupun sebetulnya sudah ada beberapa sumber-sumber, tinggal menuliskan dalam naskah. Ini yang menjadi sekarang target ya, sehingga nanti betul-betul bagian ini juga bisa teruji dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, karena harus ditambahkan beberapa sumber yang perlu dilampirkan di situ. Seperti di latar belakang, seturut yang kita dapatkan bersama dari para narasumber waktu itu, bahwa permasalahan umum sebetulnya adalah rendahnya kualitas pendidikan Indonesia yang diukur dari PISA itu. Itu menjadi salah satu latar belakang hingga akhirnya gerakan ini menjadi gerakan nasional yang didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini memang YPL menang tender ya untuk menjadi penyelenggara gerakan Merdeka Belajar. Dalam hal ini menunjuk beberapa sekolah yang dijadikan menjadi sekolah penggerak gitu. Sebetulnya dengan gerakan ini toh nanti tujuannya itu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang berkarakter, yang mempunyai kemampuan berliterasi, bernumerasi, dan dengan demikian nanti ketika diukur di tahun-tahun berikutnya, kemampuan atau kualitas pendidikan itu Indonesia itu meningkat. Di rumusan masalah saya kira kita sudah hampir sama semua itu, dan sudah hampir kita tangkap semua itu. Tujuannya juga sudah kita. Nah, di landasan-landasan teoritis ini juga menjadi perjuangan bagi kami untuk mengumpulkan literasinya Bapak Ibu. Misalnya landasan yuridisnya. Barangkali dari sumber-sumber naskah yang dikirimkan oleh para narasumber, mungkin kami terlambat atau kurang jeli atau kurang cekatan yang mendapatkan sumber-sumber naskah ini. Sehingga ini nanti pun menjadi satu sumber literasi yang harus dibuktikan dengan bahan yang jelas ya. Lalu kitab suci dan nota pastoralnya. Adakah misalnya landasan teoritis dari kitab suci dan nota pastoral yang mendukung gerakan Merdeka Belajar ini, gerakan pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan ini? Lalu dari yayasan.
baru masuk kami ke profil SMP Asisi Medan. Disitulah nanti seperti yang dipaparkan oleh saudara saya tadi, Lucius Sitohang, letak geografisnya, latar belakangnya, tenaga pendidiknya, suku mayoritas, agama mayoritas, asal sekolah, pekerjaan, penghasilan, harapan orang tua. Ini menurut kami salah satu menjadi dasar untuk needs analisis, landasan kebutuhan kita. Berdasarkan situasi dan peserta didik yang ada di SMP Asisi, maka kita tahu persis apa yang menjadi kebutuhan, pendekatan apa yang harus kita lakukan berdasarkan data-data ini. Dan ini sudah kami lakukan surveinya. Tinggal satu lagi ini yang belum kami lakukan, yaitu harapan orang tua terhadap Asisi Medan. Output dari Asisi Medan itu apa? Itu masih proses minggu ini, Suster. Tapi untuk agama, suku, dan yang lain-lain itu sudah ada hasil survei, angket, dan juga wawancara kami lakukan oleh tim. Ini bisa dipertanggungjawabkan, tinggal nanti di bawah bisa kami tampilkan naskah dan hasil pekerjaan kami. Lalu metode pendekatan yang kami lakukan adalah metode kualitatif, ya, hasil analisis pembahasan nanti. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, yang menjadi fokus dari naskah akademik ini sebetulnya adalah bagaimana tim kami SMP Asisi sudah berkomitmen untuk merumuskan nilai-nilai keutamaan yang sudah disusun dari yayasan. Dan hasil riset atau gadian kecil-kecilan atau apa namanya, interview riset yang kami lakukan, inilah yang mau kami tampilkan sekarang. Tapi sekali lagi belum sempurna seperti standar naskah ilmiah, ya, karena masih belum kami tampilkan catatan kakinya, belum kami buat itu, terutama nanti di yang ini, yang dari yayasan ini, sejarahnya dan karya-karya ini belum kami, tapi sudah coba kami tuliskan di sini, ya, sejarah kehadiran dan misi kongregasi FJJM, karya-karya misi Indonesia itu sebetulnya apa fokusnya. Kalau kita baca dari buku-buku yang ada sampai sekarang di komunitas FJJM itu, sebetulnya ada 2 karya misi besar mereka, yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan. Dan ternyata itu sekarang yang paling berkembang karya FJJM adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini pendidikan, ya. Itu bisa kita lihat data dari yayasan bahwa ada cukup banyak sekolah yang mereka kelola, ya. Yayasan Putri Hati Kudus dalam hal ini FJJM mengelola cukup banyak sekolah. TK ada 14 unit, SD ada 8, SMP ada 5, SMA SMK 2. Jadi cukup banyak. Lalu nanti ini akan masih dilanjutkan dengan hal lain yang berkaitan dengan yayasan. Berikutnya, letak dan kenapa ada SMP Asisi Medan, ya. Ini sudah kami temukan juga jawabannya, bahwa SMP Asisi Medan itu ternyata ada karena permintaan. Dulu awal mula hadirnya institusi pendidikan di Jalan Anggrek Medan itu, pertama itu dari TK. Lalu seiring dengan permintaan orang tua, dilanjutkanlah pembangunannya ke SD. Di tahun 1994, juga atas permintaan masyarakat setempat dan tamatan-tamatan dari SD Asisi, didirikanlah tahun 1994 SMP Asisi. Inilah semacam keadaan dan perkembangan jumlah siswa di SMP Asisi Medan dari tahun 1994 sampai hari ini, tahun ajaran ini. Jadi kalau kita lihat grafiknya ini, pertambahan jumlah siswanya cukup signifikan, ya, cukup berkembang, bisa dikatakan seperti itu. Tahun ini siswa kami ada 423 orang. Nah, seiring dengan atau menanggapi apa yang menjadi tuntutan dari para narasumber untuk mengembangkan kurikulum ini, kami lakukanlah
riset itu tadi. Kami lakukan riset dari pertama, kami lakukan riset dari peserta didik kami, ya, peserta didik yang ada sekarang ini. Kami lakukan survei dan angket terhadap peserta didik yang menanyakan beberapa hal. Ini partisipasi siswa, partisipasi kelas yang menjawab survei kami, ya. Jadi cukup tinggi. Nah, dilihat dari agama peserta didik kami ternyata mayoritas itu adalah Protestan. Tetapi Protestan ini juga masih terdiri dari macam-macam denominasi, ya, sekte-sekte. Jadi kalau presentasi, kalau dipecah sebetulnya Protestan ini masih sebetulnya lebih besar Katolik. Karena Protestan ada HKBP, GBKP, ada Betel, ada Karismatik, macam-macam. Tapi itu semua Protestan. Nah, ini mengapa penting nanti menjadi data untuk pengembangan kurikulum? Karena agama ini juga harus melebur juga di dalam pengembangan itu. Jangan nanti gara-gara agama yang Protestan juga menjadi tidak terbuka pasar untuk mereka, ya. Lalu suku, ini yang menarik. Asumsi kami dulu sebelum diadakan survei, kami semacam ngotot-ngototannya, sebetulnya suku apa yang mayoritas di sekolah kami. Sebagian guru mengatakan Karo, sebagian mengatakan Toba. Ternyata dari survei kami itu suku mayoritas peserta didik kami itu Toba 47%, 44% itu Karo. Jadi inilah menjadi bukti bagi kami bahwa tidak bisa asumsi, tidak bisa hanya praduga, tetapi harus melalui data, ya. Dan ini penting bagi kami untuk menentukan apa nanti nilai keutamaan yang kami kolaborasikan, yang kami integrasikan dengan pengembangan kurikulum. Seperti yang dihimbaukan bahwa kita akan menggali nilai-nilai keutamaan dari kearifan lokal itu. Jadi dari suku ini nanti kami menentukan satu tradisi yang akan kami gali untuk menemukan nilai-nilai keutamaan dari suku mayoritas itu tadi. Lalu asal sekolah yang melanjut ke SMP Asisi itu SD swasta Katolik itu 67%, yang mereka berasal dari SD swasta Katolik. Ini bisa masuk akal karena kami satu komplek dengan SD Asisi, ya. Jadi hampir dua kelas lebih itu sudah jadi murid kami. SD swasta Protestan itu 14%, SD swasta umum sedikit sekali, SD negeri 13%. Nah, ini juga menjadi perhatian penting untuk kita, bahwa sebetulnya kalau andaikan bagi kami tidak ada SD swasta Asisi Medan, masih bisakah kami mendapat siswa 4 kelas? Kelihatannya sulit, ya, seperti yang dialami oleh SMP Asisi Siantar, ya. Mereka tidak ada di situ berdekatan satu komplek SD. Makanya menurut saya yang paling hebat itu SMP Asisi Siantar. Karena mereka masih tetap eksis terus dan jumlah muridnya tetap bertahan, ya. Banyak. Nah, ini menjadi satu prestasi juga menurut saya. Jadi ini pun data yang perlu diperhatikan. Seandainya suatu saat nanti Asisi melorot, bagaimana? Apakah berdampak kepada kami? Maka ini menjadi data yang perlu diperhatikan juga untuk pengembangan kurikulum. Lalu pendidikan terakhir orang tua. Kenapa? Karena pendidikan terakhir orang tua ini menjadi perhatian kami juga untuk membuat komunikasi, ya. Ternyata di Kota Medan ini orang tua zaman sekarang itu sudah 52% itu orang tuanya S1. Ya, lalu yang SMA, SMK itu 35%. Lalu S2 cukup banyak juga, ya, sudah hampir 10% S2. Jadi bisa 10 tahun ke depan itu S2 akan naik menjadi mungkin 20%, S1 akan naik menjadi 70%. Ini juga menjadi konsentrasi kita, bagaimana kita membangun komunikasi, perhatian kepada peserta didik. Mungkin harus berubah cara
berkomunikasi, cara pendekatan yang pas ya, karena sudah sama-sama orang berpendidikan semua, bahkan lebih tinggi pendidikan mereka dari guru. Dosen juga S3 juga ada ya. Ini juga menarik. Lalu pekerjaan orang tua peserta didik kami itu pegawai swasta itu paling dominan, karyawan swasta ya. Lalu ASN juga cukup lumayan, tapi yang berikutnya adalah pedagang. Inilah pekerjaan yang dominan di Medan ya. Penghasilan orang tua kami itu rata-rata di 3 sampai 5 juta. Ini penting bagi kami untuk mengukur kemampuan peserta didik kami membayar kewajiban ya. Nah, data membuktikan semakin tinggi penghasilan orang tua, semakin tertib membayar kewajiban, pembayaran uang sekolah dan administrasi lainnya. Nah, inilah beberapa data yang sudah kami gali berdasarkan survei. Satu lagi yang nanti kami tunggu hasilnya adalah harapan orang tua terhadap SMP Asisi apa. Ini masih berproses, Bapak, Ibu, dan Suster. Lalu riset penggalian budaya yang kami lakukan berdasarkan suku mayoritas itu, pertama akhirnya kami tim memutuskan itu tradisi kerja tahun. Tradisi kerja tahun karena dari presentasi suku tadi itu juga cukup banyak ya. Jadi, dan kebetulan memang kalau kami tidak mendata di sekitar kompleks sekolah kami, apakah masyarakat sekitar di situ juga mayoritas Karo atau Toba ya. Nah, di sini tidak perlu kami paparkan semua apa itu tradisi kerja tahun, nilai-nilai apa yang ada di sana. Intinya di penggalian tradisi ini kami sudah mencoba mendekati ini dengan langkah-langkah yang ditentukan atau yang diminta oleh para narasumber kita, yaitu mengadakan interview. Sudah kami hadirkan itu beberapa tokoh adat Batak Karo yang mengerti itu tradisi kerja tahun dan nilai-nilai apa yang ada di sana. Lalu kajian-kajian pustaka, dan juga tidak ketinggalan karena sekarang ini media sosial YouTube itu cukup banyak digemari orang ya. Ternyata ketika kita cari di YouTube itu juga cukup banyak juga rupanya tradisi-tradisi kerja tahun atau pesta-pesta kerja tahun di YouTube. Itu pun kami jadikan referensi kami untuk memperkuat naskah akademik penggalian tradisi kerja tahun ini. Kalau dibaca sebetulnya bahwa tradisi kerja tahun itu ternyata pesta besar itu, pesta yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Karo. Dan ternyata selama ini kami orang Medan itu menganggap bahwa pesta kerja tahun itu hanya dipestakan 1 hari. Ternyata tidak. Dirayakan itu sampai 7 hari. Inilah dia tradisi kerja tahun ini. Ada 7 hari. Dan masing-masing hari ada kegiatan dan upacara yang dilakukan di sini. Ada Cikorkor itu hari pertama, Cikurung, Burung, Pantem, Matana, Nimpa, Ribu. Tetapi di beberapa desa dari hasil riset kami, dari 7 hari berubah menjadi 2 hari. Ini pun sebetulnya kenapa berubah dan apa alasannya berubah kami pun belum menemukan. Tetapi itulah yang terjadi di beberapa desa Tanah Karo saat ini. Tidak lagi 7 hari, tetapi hanya 2 hari, yaitu nomor 4 dan 5. Karena ternyata di hari ke-4 dan hari ke-5 itulah semacam puncak pesta perayaan tradisi kerja tahun itu. Disitulah nanti ada makan-makan bersama, silaturahmi, ya. Terus nanti kesempatan bagi kaum muda-mudi untuk mendapat pasangan jodoh, menikmati musik ala Karo. Di sinilah di hari kedua inilah, hari ke-4 dan ke-5 itulah itu, ya. Maka karena itu dari tradisi ini kami akhirnya menemukan beberapa nilai-nilai keutamaan yang sangat cocok itu dikolaborasikan, diintegrasikan dengan pengembangan kurikulum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa peserta didik kami itu mayoritas juga Karo. Ada banyak nilai-nilai di sana.
yang kami dapatkan berdasarkan sumber-sumber yang sudah kami kumpulkan juga, ada di sana nilai kerja keras. Ini kan cocok juga kita kuatkan menjadi penguatan karakter anak-anak kita ya, kerja keras, ada kedisiplinan di sana, ada unsur pedagogi pendidikan, ada unsur kesehatan, di mana setiap perayaan kerja tahun itu sebetulnya tidak ada hal-hal yang apa istilahnya, semua yang alami. Dihindari zat-zat kimia dalam pesta itu. Gotong royong, ada pengelolaan gender, ada pelestarian budaya, peduli lingkungan, dan seterusnya. Ada banyak nilai-nilai keutamaan yang kami temukan di situ. Dan inilah nanti yang akan kami kembangkan, diintegrasikan dengan nilai inti nilai inti yayasan. Seperti itu. Jadi intinya bagi kami sekarang SMP Asisi Medan, tahap kerja kami itu masih sebatas penguatan dan pelengkapan sumber-sumber literasi untuk menguatkan naskah akademik ini. Lalu tahap selanjutnya nanti mungkin itu sudah di FGD 2 nanti untuk perumusan penentuan nilai-nilai utama yang dikembangkan ke kurikulum, ke desain kurikulum kita. Jadi menurut kami sampai di sini nanti dulu target kami, dan nanti kami akan mencoba di FGD 2 nanti ini naskah dokumen sudah harus disertai dengan bukti-bukti literasinya, baik itu dari nilai core value dari yayasan harus disertai bukti-bukti referensinya yang nanti dicantumkan dalam catatan kaki. Itu target kami dari SMP Asisi Medan, masih tetap berdinamika, masih tetap berjuang untuk menyempurnakan. Jujur saja tahap kami masih sampai ke situ, menyempurnakan naskah akademik sehingga itu betul-betul menjadi karya ilmiah yang standar menurut kami. Karena kalau kita lihat langkah kerja gerakan ini adalah pada akhirnya ini menjadi naskah akademik yang nanti dibukukan begitu ya. Bila perlu mungkin nanti autorisetnya itu kalau kita lihat di langkah-langkah itu bisa menjadi film, bisa menjadi novel, bisa macam-macam gitu. Jadi barangkali Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini, kami sungguh mengharapkan ada masukan, ada tambahan bagi kami, ini kurang, ini perlu ditambahkan. Kami sangat mengharapkan itu Bapak Ibu, karena kadang-kala kami buntu, kadang tidak tahu melangkah kemana lagi. Jujur saja, jadi kadang-kala situasi itu kadang membuat kami berhenti bekerja, berhenti bergerak kadang-kadang. Nah, di situasi seperti inilah mungkin maka coaching klinik ini menjadi ruang bagi kita untuk saling mengisi, saling memberi masukan, begitu Bapak Ibu. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan dulu dari unit Asisi Medan, mudah-mudahan bisa membantu kita, dan kami sangat mengharapkan masukan dari moderator kami, dalam hal ini Suster Kordia nanti, dan juga Bapak Ibu, guru, suster, teman-teman kami yang dari Yayasan Setia. Sekian, kami kembalikan kepada Suster Kordia. Baik, terima kasih Pak Sitohang atas pemaparannya yang sudah kita dengarkan bersama dan akan melengkapi naskah-naskah akademiknya. Mungkin masih perlu Pak, ini banyak sekali yang belum ada apanya ya, teori-teori dari naskah akademik. Kemudian mungkin kalau portfolio dari yayasan kita itu bisa diminta sama Suster Penansia mungkin sumber-sumbernya, buku pendiri kongregasi, statuta, konstitusi, anggaran dasar, itu di situ semua itu Pak, nilai-nilai itu dari situ diambil. Kemudian dari buku-buku Fransiskus pelindung sekolah kita. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak. Selamat berjuang kembali meneruskan tugas ini minggu-minggu ini supaya nanti di FG2 tidak ada lagi nanti kita pengulangan, tetapi sudah sempurna lah nanti akademik kita ini. Kemudian kepada Bapak Ibu yang mau memberikan usul, pendapat, komentar, masih ada waktu, kami persilahkan. Supaya kita saling menyempurnakan, saling memperkaya satu dengan yang lain. Atau ada tambahan dari Bapak Guido dari Yayasan Setia, boleh juga menguatkan
SMP kita yang ada di Asisi Medan ini, Pak Guido. Ya, barangkali Pak Guido, kami sangat mengharapkan masukannya Pak Guido. Apakah yang kami kerjakan ini sudah berjalan pada relnya atau barangkali ada tambahan-tambahan Pak Guido?